Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Yusuf Abdurrahman. Bapak di sini akan menjelaskan tentang kualitas air terhadap kehidupan manusia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, Bapak punya 3 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kita mencuci baju yang airnya sudah tercemar minyak? Nah, kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika kita minum air tetapi airnya sudah tercemar oleh kuman? Nah, yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan yang di sungai ketika sungainya sudah tercemar oleh limbah cair dari industri? Nah, coba kalian jelaskan pertanyaan tadi di rumah ya masing-masing, berdiskusi dengan ayah bundanya di rumah masing-masing. Selanjutnya kalian dengarkan ya teks Hari Air Sedunia yang akan dibacakan oleh Bapak. Coba perhatikan masing-masing ya. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, seperti itu ya teks dari bacaan Hari Air Sedunia. Nah, coba kalian bacakan ulang ya teks Hari Air Sedunia nanti di rumah masing-masing. Nah, setelah itu Bapak mempunyai 3 pertanyaan nih. Yang pertama, berapakah tanggal Hari Air Sedunia? Coba. Tadi dijelaskan di awal paragraf bahwa Hari Air Sedunia bertepatan pada tanggal 22 Maret ya. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan air bersih berkurang? Coba apa? Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air. Nah, kemudian yang kedua, banyak pohon yang ditebangi. Nah, yang ketiga, lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa akibat dari kekurangan air bersih? Nah, yang pertama yaitu mengakibatkan banyak mata air kering. Nah, yang kedua, sumur gali cepat kering ketika musim kemarau. Nah, yang ketiga yaitu hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Pertanyaan yang keempat, apa yang dapat kita lakukan dalam membantu mengurangi krisis air bersih? Nah, ada beberapa alasan untuk mengurangi krisis air bersih. Yang pertama yaitu menghemat penggunaan air. Nah, yang kedua membuat lubang resapan. Nah, yang ketiga yaitu menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sampai sekian. Semoga pembelajaran ini menjadi bermanfaat ya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.